Kenapa dengan bayi itu? Dan kenapa bayi itu bisa bercahaya? Bayi malaikat. Jadi bayi ini biar saya yang urus, saya jamin tidak akan jatuh di tangan iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kebetulan ini suasana di hutan ini itu sedang kondisi baik-baiknya teman-teman ya, karena baru saja reda ini hujan. Bisa kalian lihat keliling ini basah semuanya, tumbuhan basah, semuanya basah ya teman-teman ya. Ini kita persis berada di tengah hutan teman-teman. Ini tengah hutan yang memang menjanjikan kemenangan, tengah hutan yang menjanjikan apa yang kalian inginkan teman-teman. Seperti itu. Ibarat kata itu, di tengah hutan ini wisata malam buat para spiritualis. Ya. Siapapun yang datang ke tempat ini pasti memiliki beribu-ribu, banyak sekali tujuan ya teman-teman ya. Tidak hanya satu, bahkan lebih ya. Di tahun 2001 di hutan ini ataupun di gunung ini, itu semua kalangan YouTuber misteris ataupun YouTuber horor masuk ke tempat ini, mereka eksplor rame-rame. Di saat waktu itu zaman corona, semua orang berlomba-lomba mencari yang namanya hal goib. Di gunung inilah dimana semua orang itu mengadu nasib mereka, bertaruh melawan iblis. Namun satu persatu spiritualis yang baru itu tumbang, satu persatu tumbang. Mereka kebanyakan jatuh sakit dan banyak hal lainnya. Jadi mereka tak berani melanjutkan eksplor di pegunungan ini teman-teman. Jadi di gunung ini sekian lama tahun ya, 2021, 22, 23 dan sekarang 24, 3 tahun ya, belum ada yang berani menginjakan kaki di gunung ini kecuali saya dan perhutani yang memang mengontrol lahan ini pun tidak sendiri teman-teman. Dan untuk malam ini saya berdua bersama Bang Indra, dan ini adalah suatu ekspedisi yang mungkin akan sangat menegangkan, apalagi ini adalah di awal-awal bulan Februari ya teman-teman ya. Bulan Februari itu adalah bulan yang dimana suhu bumi itu lagi pas-pasanya, jadi lagi lembab-lembabnya. Dimana kondisi yang sangat lembab itu adalah kondisi yang paling disukai oleh para makhluk halus seperti itu teman-teman. Ini fenomena di tempat ini adalah fenomena yang mengerikan. Kalau kalian subscriber mata putih yang pernah nonton YouTuber lain yang berada di lokasi ini, tolong komen ya. Meskipun komen kalian itu jarang sekali bisa balas, tapi kita selalu menyimak. Kenapa? Karena kita tidak membalas satu persatu ya, karena yang pertama itu kita itu pertama kesempatan balas itu sangat sedikit. Jadi kalau kita harus membalas satu orang, nanti yang lain iri ya teman-teman ya. Kalau kalian mau yang langsung dibalas, bisa lewat email di Pusines ataupun bisa WA via admin, nanti admin kami yang membalasnya. Tapi kalau via WA via email ya, itu langsung saya yang balas teman-teman. Oke, kita lanjut di hutan belantara ini ya teman-teman ya. Tapi yang saya anehkan ya teman-teman ya, ini kan sudah masuk kategori hutan, tapi kok masih ada pohon pisang ya. Ini ada pohon pisang, tapi ini liar teman-teman. Ini tumbuh secara liar ya, pohon pisang ini Bang Indra. Ini liar dan ini juga liar. Tidak ada yang menanam, semuanya di sini.
Dan di balik kanan saya itu ada sebuah tebing, ada sebuah sungai, teman-teman. Di sana ada sebuah sungai, tapi sungai ini adalah sungai yang memang sangat jernih sekali airnya. Nanti kita tunjukkan ya. Dan terakhir saya explore itu hanya sampai sini, teman-teman, di tahun 2021 sampai sini. Dan saya ke sungainya sebelah sana. Dulu waktu tahun 2021 ini tidak serimbun ini rumputnya, tidak se-horror ini lokasinya. Kalau sekarang mungkin kayak sudah banyak hewan-hewan ya. Yang kita takutkan itu hanya satu, hewan-hewan, teman-teman. Bukan dari kalangan makhluk halus yang lainnya, tapi dari hewan-hewan seperti ular ya. Kalau macan di sini sepertinya nggak ada ya. Ini masih kosong di tempat ini karena mungkin sudah diburu ya, teman-teman ya. Bahkan siang hari pun di sini tuh jarang sekali ada orang yang kesini kecuali perhutani. Ayo teman-teman, kita mulai berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini kenapa saya membawa baterai, teman-teman, karena jarang sekali dijamah oleh manusia. Jalan pun gak kelihatan. Jadi saya hanya mengikuti ini aliran arus air kecil ketika hujan, teman-teman. Astagfirullah Robbal baroya, Astagfirullah minal hataya, Rabbi sidni. Assalamualaikum Bang Indra, lihat nggak? Saya juga nggak tahu. Ya, bergoyang. Astagfirullah. Apa ada orang di sana ya? Coba kita ke sana, teman-teman. Assalamualaikum. Apa ada orang di sana? Assalamualaikum. Ada orang di sana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita pegang dulu, teman-teman. Ayo. Jadi saya menemukan sebuah, bisa dikatakan saudara dari siput ya, teman-teman ya, dari keong ya, teman-teman ya. Ini kalau di tempat saya ini namanya plekicot, teman-teman. Plekicot. Ini sangat bagus sekali buat kesehatan, teman-teman. Plekicot yang ini namanya. Ini saya simpulkan kepada kalian. Tapi cara mengolahnya itu jangan langsung ya, teman-teman ya. Jangan langsung ya. Khusus siput yang ini memiliki kandungan yang sangat bagus sekali buat kulit kalian ataupun buat wajah ya, teman-teman ya. Cara pengolahannya gampang, teman-teman ya. Karena ini kalau kita masak ya, ini akan ujungnya itu jadinya itu haram, teman-teman. Karena ini termasuk makanan yang menjijikan ya. Ini memang tidak hidup di dua alam, tapi ini menjijikan ya. Ini kategori hewan yang menjijikan. Jadi cara membuat ini halal gampang. Pertama, untuk mendapatkan enzim ataupun dari manfaat dari siput ini ya, teman-teman ya. Ini kita hancurkan, lalu kita kasih makan bebek yang sedang bertelur ya. Jadi kalian harus ingat-ingat bebek mana yang memakan, ataupun kalian pisahkan satu bebek, biarkan dia memakan ini sampai kenyang dan bertelur. Maka telur itu bisa kalian gunakan kalau untuk kecantikan wajah kalian, itu diolesi dengan telur itu, ataupun dimakan boleh. Maka jadinya itu akan halal ya, maaf teman-teman, jadinya itu akan halal karena dari
bebeknya. Jadi cara mengolah makanan yang tadinya haram untuk menjadi halal ya seperti ini teman-teman. Ini kan haram, menjijikan, maka harus menjadi halal. Ini dikasih makan ke bebek. Bebeknya bertelur, baru bisa kalian makan. Dan kalian akan mendapat kandungan dari dalam siput ini tanpa pantangan haramnya, itu teman-teman. Saya cuma satu, kalau banyak saya bawa pulang buat bebek-bebek di rumah. Ayo teman-teman. Bukan orang teman-teman, bukan orang Mindra. Siapa kamu di situ? Siapa kamu di situ? Assalamualaikum. Ini belum jam 12. Kenapa kamu menghalangi jalan saya? Dia nggak menjawab teman-teman. Kita lebih baik mendekat. Hati-hati ini Bang Indra. Ini jalan licin. Astagfirullah. Apa yang dia gendong ya? Apa yang kamu gendong? Dia sama sekali tak menjawab teman-teman. Dia sama sekali tidak mau menjawab. Astagfirullah. Entah saya salah apa, dia sama sekali tak mau menjawab. Assalamualaikum. Astagfirullah. Bayi, bayi, kamu ibunya? Kenapa dia nggak mau menjawab ya? Allah Akbar. Dia nggak mau menjawab sama sekali. Harus dengan apa ini? Assalamualaikum. Dia tak menjawab sama sekali teman-teman. Berarti memang dia tidak berniat untuk menemui saya. Dia hanya berdiri di sini. Mungkin kita tak diperbolehkan untuk mengganggunya. Coba saya gunakan pamungkas terakhir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu min. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dia menjawab teman-teman. Sedang apa engkau ada di sini? Allahu Akbar. Menyelamatkan bayi itu. Kenapa dengan bayi itu? Dan kenapa bayi itu bisa bercahaya? Bayi malaikat. Nggak mungkin.
Astagfirullahaladzim. Lalu kenapa kalau ini bukan bayi kamu menggendongnya di hutan seperti ini? Jelas tidak akan ada orang yang bisa melihat ataupun mendengar ini semua. Hah? Kamu sedang menunggu bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang akan membantu? Maaf jika memang saya lancang. Siapa yang akan membantu? Allahu Akbar. Allah. Oh, iya. Oke. Baik, insya Allah. Jadi teman-teman, ini ada sebuah bayi yang digendong oleh sesosok wanita. Jadi bayi ini adalah bayi yang hanyut, teman-teman, hanyut. Ya, ini sampai wajah bayi ini menyala. Ini karena bayi ini dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bayinya ini dapat menyala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi bayi ini digendong oleh sosok wanita seperti ini. Dia sedang mencari siapa yang mau menyelamatkan bayi ini dari tangan-tangan iblis. Astagfirullahaladzim. Kalau saya menolong bayi ini, bagaimana caranya? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Oke, kalau begitu saya mau mengasuh dia. Saya mau membesarkan dia. Daripada dia jatuh di tangan iblis, biarkan saya membesarkan dia. Apa? Syaratnya seperti itu? Tak masalah, karena bayi ini adalah bayi yang sangat berharga. Silahkan. Jadi saya disuruh menyentuh ya wajah dari bayi ini. Kalau bayi ini saya menyentuh wajahnya dan saya tidak kepanasan, berarti memang bayi ini bisa dengan saya. Tetapi kalau saya menyentuh bayi ini dan saya kepanasan, berarti bayi ini tidak cocok dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tidak apa-apa. Jadi bayi ini biar saya yang urus. Saya jamin tidak akan jatuh di tangan iblis. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teman-teman, bayi ini lumayan berat. Kamu apa yang biasa kamu kerjakan?
silahkan selesaikan tugasmu lagi. Iya. La haula wala quwata illa billahil azim. Silahkan pergi. Yang penting jangan pernah menemui bayi ini dalam kondisi apapun. Iya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah bayi dari malaikat ya teman-teman, yang bukan dibuang ya. Ini bukan malaikat orang biasa teman, maksudnya bukan dari malaikat murni, tapi ini adalah bayi dari orang-orang kebaikan teman-teman. Jadi ada seseorang baik, ibunya yang sedang mengandung, dia ini ibunya wafat. Akhirnya bayi ini terbang dan kebetulan ditangkap oleh makhluk wanita yang tadi. Dia tidak ingin bayi ini jatuh di tangan yang salah. Asal kalian tahu, tadi di bagian kepala sini sama di bagian punggung sini itu penuh dengan cakaran. Kayaknya dia tuh habis bertarung atau bagaimana, saya kurang tahu, untuk mempertahankan bayi ini supaya tidak jatuh. Nah, ini kan bayi ini sangat lucu sekali, tapi ini berbentuk ruh teman-teman. Bayi ini berbentuk ruh, dan akan saya rawat, saya akan besarkan dia ya. Karena kalau bayi ini besar, dia akan menjadi bayi yang sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi cara membesarkan bayi ini, jadi bayi ini harus menyatukan tubuh dengan manusia ya. Jadi saya ada sedikit cara agar saya bisa merawat bayi ini dan memiliki hak atas bayi ini ya. Mending kalian ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kebetulan di sini ada sungai ya Bang Indra ya. Ayo kita sini Bang Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang Indra, ada pencahayaan nggak? Lilin atau gimana? Oke. Boleh diantarkan ke saya? Memilih air, harus ada air ya. Air ini adalah air yang akan mengalirkan bayi ini menuju ke rahim istri saya. Jadi ruh bayi yang sangat suci ini, nanti dia itu akan masuk ke dalam rahim istri saya dan istri saya akan mengandung ya. Bayi yang penuh keberkahan, ruh bayi yang penuh dengan keimanan, ketakwaan, kesucian, dan penuh dengan kebaikan yang akan merubah dunia ini menjadi lebih baik. Jadilah kamu anak, jadilah engkau anak